Selamat bergabung kembali di kanal Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Kisah bermula dari Sawunggalih kecil yang dididik oleh eyangnya bernama Kyai Jinem. Kyai Jinem adalah abdi dalam Adipati Rama Kenjeng Raden Tumenggung Joyokusumo. Semasa hidupnya Adipati Rama Kenjeng Raden Tumenggung Joyokusumo menjadi adipati di daerah Begelen yang sangat terkenal. Pada suatu hari Adipati Joyokusumo pergi dari keraton, menuju ke arah barat dengan ditemani abdinya bernama Kyai Jinem. Sesampainya di Masjid Semaung, ia merasa lelah dan istirahat di situ. Karena sudah larut malam Adipati Joyokusumo dan Kyai Jinem pun bersiap untuk tidur. Tetapi mereka tidak mau tidur di dalam masjid melainkan tidur di bawah pohon depan masjid. Pada waktu itu Kyai Jinem mendapat ilham, bahwa di daerah itu di kemudian hari, akan menjadi negara yang subur makmur, murah sandang dan pangan. Sementara itu Adipati Joyokusumo juga bermimpi, kalau hidungnya terasa kemasukan hewan kecil yang berwujud jangkrik. Sementara waktu jangkrik itu meloncat dari hidung ke tanah, jangkrik tersebut dilempar dengan keris pusakanya, dan jangkrik hilang bersama pusakanya dan tidak tahu kemana rimbanya. Setelah itu Kyai Jinem tidak jadi mengantar pulang Adipati Joyokusumo, dengan alasan kesehatannya terganggu. Sebelum pulang Adipati Joyokusumo berpesan kepada Kyai Jinem, agar menggali harta yang terpendam pada tanah, bekas tempat tidur Adipati Joyokusumo dan Kyai Jinem. Harta tersebut nantinya akan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sepeninggal Adipati Joyokusumo, Kyai Jinem menetap dan membuka lahan baru, sebagai petani dan juga memperluas daerah Semaung. Dalam membuka lahan pertanian Kyai Jinem dibantu oleh juru kunci Masjid Semaung, dan tak lama kemudian timbullah rasa tertariknya kepada putri Ki Juru Kunci yang bernama Diah Rara Murdinah. Ki Juru Kunci beserta istrinya merasakan hal tersebut, kemudian dinikahkanlah Kyai Jinem dengan putrinya. Selang beberapa lama Kyai Jinem dalam membangun rumah tangga, dikaruniai putra yang diberi nama Jakawuku. Setelah dewasa Jakawuku juga beristrikan keluarga dari eyangnya Ki Juru Kunci, dan mempunyai putra diberi nama Jakaguthul. Jakawuku hanya berusia pendek, sehingga Jakaguthul lalu ikut dan dididik oleh eyangnya yaitu Kyai Jinem. Pada waktu itu Kyai Jinem ingat akan pesan Adipati Joyokusumo, kalau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, supaya menggali tanah di sekitar masjid. Di mana pada waktu itu tempat hilangnya keris pusaka dan jangkrik. Setelah digali bersama cucunya Jakaguthul, maka di dalam tanah tersebut ditemukan harta karun yang banyak berupa emas. Kyai Jinem di daerahnya terkenal sebagai seorang yang suka bertapa, tirakat dan menyepi. Pada suatu malam dalam tidurnya ia mendapat ilham lewat mimpinya agar supaya pergi ke arah barat. Dan pergilah Kyai Jinem beserta cucunya Jakaguthul. Sesampainya di daerah Penatus Kebumen, hari sudah larut malam, sehingga terpaksa menginap di rumah penduduk setempat, tetapi tidak mau tidur di dalam rumah namun di emperan depan kandang kuda. Esok harinya ia pulang ke Semaung, dan anehnya sesampainya di halaman rumah tiba-tiba ada angin ribut. Apa saja tersapu oleh angin tersebut termasuk cucunya, Jakaguthul. Setelah itu Kyai Jinem merasa sedih dan akhirnya mencari daerah yang sepi untuk bertapa. Dalam tapanya tersebut ia mendapat ilham lagi supaya pergi ke selatan. Konon Kyai Jinem pergi ke arah selatan berjalan menyusuri pantai laut selatan,
dan akhirnya sampai di daerah Rawagung yang sekarang daerah tersebut dinamakan Bonorowo. Di daerah itulah Kiai Jinem mencari ikan, untuk menghilangkan kesedihan hatinya karena ditinggal oleh Jaka Guthul, yang tidak tentu arah raibnya tersebut. Sesudah dapat ikan banyak, Kiai Jinem tersebut mencari rumah untuk bermalam, karena pada waktu hari telah larut malam, dan pada waktu itu ia berada di Kelurahan Dudukulon. Pagi harinya Kiai Jinem pulang ke rumah dan pada waktu akan masuk ke rumah, terjadilah peristiwa yang mengagetkan lagi, yaitu datanglah angin lesus secara tak terduga dari sebelah atas. Muncul Jaka Guthul kembali pulang dan berada di depan Kiai Jinem berdiri. Jaka Guthul bercerita bahwa pada waktu itu ia dibawa oleh angin lesus sampai di kerajaan Nyai Loro Kidul, dan menerima nasihat yang berhubungan dengan jalan hidup di kelak kemudian hari. Jaka Guthul juga diberi pusaka yang bernama Bogondali, yang disimpan di telapak tangan. Hal inilah yang menjadi Jaka Guthul Sakti Mandraguna. Pada masa itu terjadilah peperangan antara Pangeran Mangkubumi melawan Pangeran Puger yang dibantu oleh pasukan Kompeni Belanda. Pihak Pangeran Mangkubumi dalam peperangan itu makin lama makin terpojok dan terdesaklah pihak prajurit Pangeran Mangkubumi. Melihat keadaan yang gawat, Jaka Guthul berniat untuk masuk sebagai prajurit Mangkubumi. Setelah mohon restu kepada eyangnya, Kiai Jinem, maka Jaka Guthul pergi menghadap ke tempat Pangeran Mangkubumi berada untuk menyampaikan niatnya menjadi prajuritnya. Walaupun agak keberatan menerima Jaka Guthul tersebut, tetapi akhirnya ia diterima asalkan bisa membantu mengalahkan Kompeni Belanda. Peperangan seru pun terjadi di daerah Kedu, Jenar, Ungaran, sampai di perapatan Ketawang di utara Sungai Lereng. Dikarenakan kesaktian Jaka Guthul, banyak sekali pasukan Kompeni Belanda yang tewas dan kocar-kacir. Seterusnya Jaka Guthul beserta pasukan Pangeran Mangkubumi makin berkobar semangat perangnya, sehingga pasukan Kompeni Belanda terpojok sampai ke Jawa Timur. Melihat keadaan yang membahayakan itu, pihak Belanda lalu memilih menggunakan cara politik, yaitu mengadakan gencatan senjata dan mohon agar diadakan perundingan. Melalui perundingan, Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat di bawah Pangeran Puger dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi kemudian menjadi Sultan di Ngayogyakarta Hadiningrat, dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Karena jasanya dalam peperangan dan berhasil ikut mengalahkan pasukan Kompeni Belanda, maka Sri Sultan Hamengkubuwono I menganugerahi Jaka Guthul kehormatan, sebagai seorang tumenggung dengan sebutan Tumenggung Kartawiyogo. Namun ketika peperangan telah usai, tidak terduga timbullah pemberontakan yang dipimpin oleh seorang tumenggung yang berasal dari daerah Kadipaten Kaleng, Karanganyar, Kebumen. Tumenggung itu merasa tidak puas dengan pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Untuk menumpas pemberontakan tersebut lalu Sri Sultan Hamengkubuwono I memerintahkan Tumenggung Kartawiyogo, Jaka Guthul, untuk memadamkannya. Tumenggung Kartawiyogo pun berangkat melaksanakan tugasnya, dengan gagah berani untuk menumpas pemberontakan itu. Setelah pemberontak dapat dikalahkan, sebagai penghargaan, Tumenggung Kartawiyogo diberi tambahan gelar lagi oleh Sultan menjadi Tumenggung Kartawiyogo Sawunggalih. Sawunggalih lalu diberi tanah Semawung di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo saat ini. Di hari tuanya Tumenggung Kartawiyogo Sawunggalih menjadi seorang ulama atau pepunden dan sudah tidak memikirkan duniawi lagi. Setelah itu daerah Semawung tersebut kemudian diberikanlah kepada putranya, Raden Mas Umar Said, yang bergelar Tumenggung Sawunggalih Notonegoro.